Keluarga. Tanda seru. Tanda seru. Sepasang mata beruang melotot dan bergegas pergi. Tetapi setelah beberapa saat, mereka kembali. Melihat berdiri di tempat, mencengkeram cakar serigala, wajahnya suram dan suram. Lan Xiong dengan marah berkata, mengapa tidak mengejar? Apakah anak itu ditusuk dengan pisau? Yulan tidak berbicara, tetapi ada kekejaman yang mengerikan di murid serigala itu. Tetapi pada akhirnya, lega, menjaga jarak dari badai beruang. Badai beruang mengejutkan, dan melihat bekas luka di dada Youlan. Sepertinya mengerti, tapi tidak menjelaskan, tapi hanya berkata sambil mencibir, apa? Dengan sedikit luka, bahkan keterlambatan menggendong anak sesaat. Kamu Lan, aku benar-benar melihatmu, idiot. Yulan berkata dengan dingin, mengabaikan taring dengan mulut retak, dan mengeluarkan token yang diukir dengan kepala serigala, mendesak kekuatan abadi. Setelah beberapa saat, kekuatan abadi memadat menjadi bayangan ilusi, tetapi itu adalah pria parubaya, dan pupil serigala berkedip dengan ganas dari waktu ke waktu, sekuat Yulan. Aku baru saja tiba di kota pengepungan. Fluktuasi itu milikmu, kan? Sudah di jalan. Apakah Guts Fasting berhasil? Pria yang berbicara itu adalah patriark dari cabang lain suku Youlang, bernama Yuju. Namun, setelah mendengar ini, wajah Yulan memancarkan penghinaan dan menggertakkan giginya. Aku merindukan. Guts Fasting direnggut oleh orang lain, dan aku tidak bisa berhenti. Apa? Murid Yuju Wolf bergetar, dan nadanya menjadi suram. Sisi mana yang mengambilnya? Tidak jelas. Yulan tidak melihat detail dari Qin Yichen dua orang, tetapi telah melihat sayap kupu-kupu dari gunung berat kupu-kupu. Dengan kejam berkata, ke-11 dari mereka kebanyakan adalah kupu-kupu mingguang. Kupu-kupu cahaya terang? Anda sangat terkejut, dan untuk sesaat, dengan garang berkata, gerombolan anjing liar tidak jujur bersembunyi di sarang dan menunggu untuk mati. Mereka bahkan berani memasuki makam para dewa, dan berani bertarung dengan keluarga Youlang kita. Setelah meminum amarahnya, Yuju memikirkannya, dan nadanya sedikit mereda. Bagaimana situasinya sekarang? Bisakah kamu menghentikan orang-orang itu? Yulan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mau mengatakan, itu sulit. Kekuatan orang-orang itu tidak sederhana, dan jika mereka diblokir, mereka mungkin tidak akan jatuh ke tangan kita. Lagi pula, Yulan ragu-ragu sejenak, dan nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Aku sedikit terluka. Youlan terkejut. Dan dia yang mengetahui temperamen Youlan langsung tahu bahwa jika dia tidak terpengaruh secara serius, Youlan tidak akan pernah bisa didamaikan. Meskipun Youlan tidak banyak bicara, dia adalah anggota keluarga yang sama, dan hubungan pribadinya cukup baik, tetapi dia bisa mengerti artinya, dan dia langsung berkata, stabilkan dulu, tunggu kami lewat. Setelah mengumpulkan token, Yulan menoleh. Hanya untuk menemukan ekspresi rumit di mata beruang, dan kembali sadar tanpa alasan, kamu baru saja berbohong kepada anak itu. Dari isi briefing barusan, tidak sulit mendengar Bearstorm, Yuju tidak dekat sini, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Yulan tersenyum tipis, tetapi meskipun senyum ini licik, bagaimana mungkin dia tidak sebangga sebelumnya? Sekarang tidak. Harus dikatakan bahwa Yulan dianggap sebagai paku di mata oleh Qin Yichen, dan kelicikannya menakutkan. Jika Qin Yichen berubah pikiran dan membangkitkan badai beruang, Yulan akan mengatakan bahwa saudaranya akan datang. Yang pertama akan meragukan bahwa dia menggertak, dan dia mungkin menekan dan membunuhnya dengan petir. Tapi dengan sepatah kata dari kata-kata Ziyun yang tidak disengaja, Yulan membuka tempat peristirahatan yang aman untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun Qin Yichen pergi, mereka tidak mundur, tetapi pergi setelah memenangkan harta karun. Lagi pula, andalan masih kalah. Menyaksikan Guts Fasting diambil, dan bahkan mencoba membuat musuh mundur. Betapa memalukan bagi Yulan. Badai beruang juga diam. Meskipun dia lebih baik dari Yulan saat ini, Guts Fasting masih merindukannya. Yang membuat beruang mengamuk adalah dia berlutut dan menjilati lagi. Hampir 3, 9, 1 menyembah. Tetapi pada akhirnya itu adalah keranjang bambu untuk mengambil air. Jika hal-hal hari ini tersebar, pamornya akan terpengaruh. Guts Fasting hancur. Di sekeliling saat ini sangat sunyi. Sisa-sisa pertempuran Xianwei berangsur-angsur menghilang. Tetapi keterkejutan di mata pembangkit tenaga listrik semua pihak sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama. Bahkan saat ini, masih banyak kekuatan yang tidak bisa dipercaya. 11 orang dalam grup, rata-rata ranahnya adalah pria abadi emas, sehingga membawa pergi Guts Fasting. Tidak, itu tidak lari. Itu membiarkan Yulan dan Xiong Bao berani kabur. Hal ini menyebabkan banyak pembangkit tenaga panik, dan mereka bahkan lebih kagum pada dua anak muda yang ditemani oleh keluarga kupu-kupu yang cerah. Dalam kasus pembangkit tenaga listrik sebagai awan, adalah mungkin untuk merebut sisa-sisa dewa dan mundur dengan cara yang aman dan sehat. Kekuatan seperti itu tidak lagi diperlukan untuk menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Pusat kekuatan di semua pihak menyesal telah kehilangan keengganan Guts Fasting, tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Bercanda,
Bahkan Yulan dan Xiong Bao tidak berani mengejar mereka. Apakah mereka mengejar mati? Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang mencibir secara diam-diam. Siapa yang bisa memikirkan beruang yang berteriak dan menjerit, "Jangan lari." Awalnya hanya isyarat yang kuat. Dalam keadaan normal, situasi berburu harta karun ini tidak dengan kecepatan penuh lari. Tapi siapa yang bisa memikirkan itu? Pemuda surga abadi tidak mengikuti kartu sama sekali, dan berbalik dan mengatur Yulan untuk makan. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Qin Yichen memiliki kekuatan untuk menempuh jalan yang tidak biasa. Pada saat yang sama, banyak pembangkit tenaga listrik yang diliputi oleh makam para dewa bergegas menuju penghancuran Guts Festive. Pembangkit tenaga Yuju, jumlah dan kekuatannya, tidak kalah dengan Youlan, yang pertama juga hanya berjarak satu langkah dari 9 lapisan surgawi. Namun, karena Yuju berbeda dengan Star Domain di bawah yurisdiksi Youlan, pintu masuk ke makam para dewa juga berbeda. Belakangan ini, Yuju tiba dengan kecepatan penuh dan akhirnya tiba di daerah ini. Meskipun tidak dekat dengan Guts Festive, getaran dunia barusan sudah cukup untuk memastikan Anda memastikan posisinya, dan juga cukup bagi kekuatan lain untuk mendeteksinya. Terbang sepanjang jalan, dengan putus asa melihat jalur siluet di langit sekitarnya, wajahnya suram. Gaya horizontal yang kuat ini ditarik oleh Guts Festive, saya tidak tahu keluarga Youlangnya. Pada saat yang sama, 8 siluet terlihat di langit, sayap kupu-kupu melambai, dan siluet itu hidup. Penatua Chonghai, apakah Anda yakin tidak merasa salah? Fluktuasi barusan adalah pecahnya Guts Festive. Seorang remaja yang dikepalai oleh seekor kupu-kupu, dengan sayap suci, kecemerlangan yang mempesona, kecantikan yang luar biasa dan penuh vitalitas, adalah kupu-kupu 1000. Dan seorang lelaki tua yang memandangnya persis sama dengan kupu-kupu Zhongshan, kupu-kupu cerah yang sama dan kupu-kupu tua patriark laut yang berat. Lampu pompa Dai Zonghai berkedip dan menundukkan kepalanya, itu tidak salah. Kami berkeliling hari ini. Ketika melewati kota, bukankah lelaki tua itu bertanya tentang peninggalan dewa klan macan tutul surgawi? Arah itu, mungkin Guts Were is Festive.